Bapa di surga, hamba-Mu akan menjadi perantara Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba mohon pengurapan, hamba mohon pertolongan, sehingga firman-Mu tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan keterbatasan hamba-Mu, kemudian membuat kebenaran itu menjadi bias, dan kami tidak mampu memahami. Maka tolong kami, berikan kami hati yang siap mendengar, biarkan hamba-Mu boleh terus juga mengandalkan Tuhan, sehingga firman-Mu tersampaikan, dan kami kemudian mengambil komitmen untuk melakukan. Terpuji Tuhan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Hosea pasal 9, ayat 1 sampai 9. Hosea pasal 9, ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan Asyur, mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya? Pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi Allah adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Dan karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat perangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka. Seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di rumah kami punya bayi namanya Vin. Beberapa mungkin dari kita sudah melihat, sering melihat. Jadi setiap tumbuh gigi, Vin biasanya suka gigit-gigit sesuatu. Nah, karena dia sering gigit apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat, maka kemudian kami putuskan untuk membeli titer atau gigit-gigitan, itulah bahasanya. Titer itu kami belikan, hanya gagangnya titer itu kecil, ya sekitar segini. Kemudian ujungnya nanti gede. Sebenarnya cara pakainya ujungnya yang digigit. Hanya Vin, mungkin entah mulutnya yang terlalu lebar atau bagaimana, atau ini yang terlalu pendek, seringkali dia lakukan memasukkan semua, sampai tangannya juga dia gigit. Pas dia gigit, dia teriak, katanya, kaget dia, tangannya tergigit. Maka saya pikir sebagai bapak yang baik ya, saya tolonglah anak saya ini kan gitu, karena bukan begitu cara pakainya. Saya majukan, saya taruh tangan saya tarik. Ketika saya tarik titernya, dia lebih marah lagi, lebih kencang teriakannya daripada dia tergigit tangannya. Kenapa dia marah? Karena dia pikir saya mau ngambil titernya. Jadi akhirnya, ya saya biarkanlah daripada terjadi perpecahan dalam keluarga kami kan. Maka saya pikir ya sudah, biarlah dia gigit gitu. Maka dia gigitlah tangannya dan titer itu. Saya mikir sebagai bapak, ya 30.000 dibeli, ujung-ujungnya kau gigit tangan. Kalau tahu begitu kan, ya udah kasih tangan aja, 30.000 tambah 15.000 dapat beras 5 kilo, Raja Lele kan. Tapi ya itu yang dia pilih, karena dia pikir, karena pemikiran-pemikirannya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup sama, kita juga seringkali berpikir bahwa ketika punya masalah, punya pergumulan, bukan lari ke Tuhan dulu,
Tapi kemudian kita pikir, gimana nih cara penyelesaiannya dengan cara manusia? Minggu-minggu lalu kita udah bahas, orang Israel berzina, melupakan Allah mereka, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Apa ihwalnya? Bagaimana mulanya? Salomo untuk memperkuat kerajaannya kemudian menikahi 700 istri. Dari tadi 2 Raja-Raja 11 ya. 700 istri, kemudian 300 gundik. Dinikahilah 1000 wanita dari berbagai bangsa. Untuk memfasilitasi istri-istrinya ini yang dari berbagai bangsa, didirikanlah di bukit-bukit tempat-tempat ibadah untuk dewa-dewanya istri-istrinya. Awalnya sesederhana itu mungkin. Pemikirannya apa? Supaya persekutuan dia dengan orang-orang bangsa-bangsa ini mengamankan kekuasaannya sebagai raja. Kalau kita bersekutu dengan bangsa-bangsa lain ini kan aman, gak ada yang nyerang kita. Pikirannya Salomo. Tapi yang kemudian terjadi apa? Berdiri di Israel yang bangsa yang eksklusif itu, berdiri tempat-tempat penyembahan berhala. Padahal Salomo, salah satu raja yang Tuhan langsung bilang kepada dia setelah penabisan rumah Tuhan, kalau kau taat, maka kau akan diberkati, tapi kalau kau tidak taat, satu bangsa akan bangkit memunahkan engkau menjadi tuanmu. Jelas Salomo dibilang kepada Salomo itu. Tapi yang dilakukan Salomo berkompromi dengan firman Tuhan. Dan bagian lain firman Tuhan juga udah tegas bilang, jangan kau ambil istri dari bangsa-bangsa lain. Jelas. Tapi karena ambisi pribadinya, dia berpikir dengan hikmatnya, hikmat manusia, bukan berserah kepada Tuhan, dia langgar firman Tuhan. Kemudian Israel mulai perlahan biasa dengan penyembahan. Lalu selanjutnya, kemarin semua ada singgung juga bahwa setelah Salomo, Rehabeam memerintah, terjadi kudeta. Yorebeam. Enggak benar nih raja, kita bikin kerajaan baru. Hanya kemudian terpecahlah mereka. Satu jadi kerajaan Yehuda, satu menjadi Israel Utara. Maka kalau kita baca kitab Raja-Raja, saya yakin Bapak Ibu sudah sering baca ya, ada si A menjadi raja Israel, si B menjadi raja Yehuda, gitu bergantian-bergantian. Sebenarnya mereka satu kerajaan yang kemudian terpecah dua. Rehabeam memerintah di Yehuda, Yorebeam memerintah di Israel Utara. Sama dengan Salomo kemudian ada masalah. Pusat penyembahan Yerusalem. Kalau orang-orang ini pergi ke Yerusalem, kemudian nanti terikatlah hatinya sama orang Yehuda. Mereka malah kembali ke kerajaan yang lama, pemikiran Yorebeam. Yang dilakukan Yorebeam kemudian bikin satu pusat penyembahan di Betel. Anak lembu emas didirikan di sana. Terus dia bilang, sekarang kita udah punya Tuhan. Tuhan bukan cuma di Yerusalem, Tuhan ada di Betel. Mari menyembah ke sana. Mulailah menyembah ke sana. Maka selanjutnya kerajaan Israel Utara dipimpin oleh oleh raja-raja yang tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena begitu bebasnya mereka membiarkan penyembahan berhala masuk ke dalam negara tersebut. Nah, saya bilang tadi, mulai dari hal-hal kecil. Dosa-dosa itu kemudian bertumpuk. Bangsa Israel yang dulu eksklusif, bayangkan. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa pertama kali, mau membebaskan mereka dari Mesir. Pergilah ke Mesir, bebaskan umatku dari sana. Sebab aku mendengar suara teriak mereka minta tolong. Jelas tuh, dikabarkan begitu. Kemudian yang terjadi, pergi Musa, diperjuangkan bangsa ini, eksklusif. Mereka menyembah Tuhan. Tapi kemudian dalam kenyamanan mereka di tanah perjanjian mulai terbuka dan membiarkan dosa merasuk. Sehingga mereka mulai terbiasa dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala makin kuat di Israel Utara. Semakin kuat. Dan kemudian orang-orang Israel mulai terpengaruh. Hari Sabat mereka tetap pergi ke Bait Allah. Tapi hari-hari lain mereka tetap pergi ikut menyembah dewa-dewa Baal, dewa-dewa yang lain. Beberapa dewa disembah dengan melalui hubungan seksual yang liar. Mereka ikut itu. Bercampur aduklah semua. Bercampur aduk semua. Dan kemudian nabi lepas nabi datang. Waktu lepas waktu berjalan. Dari zaman Yorebeam. Berganti raja, berganti nabi. Terus memberitakan. Mereka tutup telinga. Mereka kemudian menganggap apa yang mereka lakukan benar. Kenapa? Karena mulai terbiasa. Kemudian di Yorebeam juga mengalami satu peristiwa
di mana dia dikepung oleh Sanherib, dia kebingungan, kemudian ngadu ke Mesir untuk berkoalisi. Musa ada 3 atau 4 minggu lalu ada singgung, jangan berkoalisi, malah mereka berkoalisi dengan Mesir. Yang mana dulu orang Mesir ini menindas mereka. Tuhan setengah mati Musa setengah mati, bukan Tuhan. Musa setengah mati berjuang biar mereka keluar dari Mesir. Tahun-tahun berikutnya mereka berkoalisi, bersekutu dengan Mesir yang menindas mereka. Padahal orang Israel sadar bahwa dalam kehidupan mereka, seberat apapun musuh mereka, Tuhan adalah Tuhan yang turut berperang dengan mereka. Bahkan Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang turut berperang, dan kamu akan menang dengan diam saja. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Terabaikan. Bapak Ibu Saudara, yang jelas kita tahu kalau kita baca Alkitab, bukan cuma Hosea yang memberitakan ini, ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan, ayo menyembah Tuhan, bukan cuma Hosea. Ada Amos di masa yang sama, ada Mika yang juga membuatkan hal yang sama. Tapi mereka tutup telinga, terbiasa. Sampai kemudian di satu titik, Tuhan menyatakan penghukuman dengan kalimat pembukaan Hosea pasal 9. Janganlah bersuka cita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Gak akan ada lagi sukacita kalian. Hasil pertanian kalian hancur. Di ayat 3, kalian gak akan lagi tinggal tetap di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu Saudara, 2 bangsa ini tadi saya bilang terpecah 2. Yehuda dibuang, Israel Utara dibuang. Hanya bedanya Israel Utara yang kita sedang bicarakan sekarang dibuang ke Asyur. Beranak pinak di sana, terpecah di sana, nggak ada lagi sisanya kecuali kota Samaria yang kemudian pada zaman Tuhan Yesus orang Yahudi nggak mau bergaul lagi sama mereka karena percampuran mereka. Orang Israel, orang Yehuda, orang Yahudi juga dibuang, saudara mereka juga dibuang. Hanya di tahun ke-70 mereka kembali ke tanah mereka. Penghukuman akhirnya dinyatakan kepada Israel Utara. Penghukuman itu dinyatakan dengan pembuangan ke Asyur. 3 kali mereka diserang. Pada pembuangan ketiga, mereka hancur, luluh lantak, menjadi budak di tanah Asyur. Karena apa? Karena terlalu banyak berkompromi. Berkompromi dengan banyak hal. Sehingga mereka gagal menaruh Tuhan menjadi pusat penyembahan mereka. Nah, pertanyaan bagi kita, mari kita tanya diri kita sendiri ya, karena saya hamba Tuhan bukan hakim Tuhan. Jadi saya bertanya-tanya, apa hal-hal yang dalam diri saya kemudian membuat saya berkompromi dengan banyak hal? Menyembah berhala tentu tidak, pemikiran saya. Tapi ternyata dalam kehidupan saya, seringkali hal-hal sederhana membuat Tuhan tergeser dari prioritas saya. Kompromi-kompromi apa yang kemudian perlahan-lahan membuat kita jauh dari Tuhan? Mungkin kita berpikir, Allah hal kecil, nanti bisa balik lagi. Pagi bangun, mau renungan, sebelum renungan, lihat berita dulu, update corona. Gitu. Mulai lihat berita, lihat Instagram, lihat portal berita dan lain sebagainya, nggak kerasa 1 jam. Sudah selesai, udah mulai bosan, taruh. Bingung, tadi mau ngapain ya gitu. Oh, mau masak gitu. Seperti masak. Padahal tadi awal niatnya mau renungan. Pas sudah masak baru ingat, tadi mau renungan. Nanti aja lah habis masak gitu. Habis masak makan lagi dan lewat sehari. Lewat sehari tanpa renungan. Lewat sehari tanpa renungan, kemudian berlanjut 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan kemudian bolongan-bolongan kecil itu bikin kapal karam. Emang ada kapal yang karam karena menabrak karang, tapi banyak kapal juga yang karam karena bocoran-bocoran kecil yang tidak diselesaikan. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, sejauh mana kemudian kita mengingat Tuhan yang menjadi pribadi pertama mendengar pengaduan kita, sehingga kemudian kita mengambil keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan, atau mencari cara yang paling mudah. Karena kita tidak bisa pungkiri, hal yang menyenangkan bagi kita, hal yang paling nikmat bagi kita, seringkali perlahan-lahan kita pertuhan. Hal-hal yang mungkin menyenangkan,
Kita berpikir, aku lagi perlu uang, paling gampang apa? Minjem. Paling gampang. It's okay kalau kemudian keputusannya minjem. Tapi sebelum keputusan selanjutnya, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Kemudian minta hikmat kepada Tuhan. Atau kemudian banyak berkompromi dengan hal-hal kecil. Nggak tahan sakit. Ke dukun aja lah. Nanti kalau udah sembuh minta ampun. Gitu. Nanti kalau udah sembuh dari dukun minta ampun pada Tuhan. Pikirannya gitu. Makin lama makin terikat, makin terikat, makin terikat. Bohong-bohong dikit dulu lah. Nanti kalau sudah kaya minta ampun. Banyak-banyak ngasih, banyak-banyak memberi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Makin bohong dikit, kemudian kehidupan isi seluruhnya bohong. Seperti Salomo dan Yerobeam tadi. Alihkan dulu pemikiran orang-orang, nanti kembali kepada Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Makin lama makin hancur. Israel Utara jatuh dalam dosa mereka, dalam pembuangan. Saya benar-benar ditegur oleh firman Tuhan ini. Tadi malam saya berenungan, saya baca, saya ganti kata-kata hai Israel dengan nama saya sendiri. Janganlah bersuka cita, hai Rudi Sialagan. Jangan bersorak-sorak seperti orang lain, sebab engkau telah berzina dari Allahmu. Engkau terlalu mencintai upah dunia. Pelayananmu tidak lagi berkenan kepadaku. Persembahanmu bukan persembahan yang harum bagiku. Karena apa? Karena kau berzina tadi. Karena kau tidak menjadikan aku nomor satu. Padahal kau hamba Tuhan. Padahal kita pengikut Tuhan. Tapi kita jadikan dia nomor kesekian dalam kehidupan kita. Tuhan yang berbuat bagi orang Israel sepanjang sejarah mereka. Paham sepenuhnya. Ini orang-orang tegar tengkuk nih. Keras kepala nih. Maka dikasih tahu dari Musa. Musa bilang sama mereka, kalau taat diberkati, kalau mereka tidak taat, mereka akan terima akibat. Lanjut lagi, terus menerus sampai turun. Tapi yang terjadi, mereka tetap dengan pemikiran mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Seruan untuk pertobatan berkali-kali diberitakan, tapi yang terjadi, mereka menutup telinga mereka. Siapapun kita yang saat ini mungkin mengingat satu dua hal yang mengganjal, mari menyerahkan itu kepada Tuhan. Mari menyerahkan itu dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku dalam bagian ini. Tuhan, pulihkan aku dalam bagian ini. Jangan sampai kompromi-kompromi kecilku menghancurkan aku. Dan hal kedua yang kemudian menjadi salah satu hal yang menghambat mereka untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk kemudian bertobat, 7-9 digambarkan di sana. Saya bacakan, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Ayat 8, Efraim, umat Allahku, sedang mengintai Nabi. Apa bagian firman Tuhan ini? Yang kemudian sulit membuat mereka menerima pertobatan itu adalah pada satu titik mereka tidak lagi menganggap utusan Tuhan sebagai utusan Tuhan. Saya pikir kalau Israel Utara dengan egonya pasti berpikir gini, kayak mana pula si Hosea itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menikah dengan perempuan sundal. Kayak mana dia menyampaikan kebenaran, dia aja menikah dengan PSK. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Atau Amos yang sama zamannya. Ngapa pula si Amos tuh ngomong-ngomong mengenai kebenaran firman Tuhan, dia cuma gembala gembala kambing, gembala domba. Gembala domba. Mau ngomong-ngomong kebenaran firman Tuhan. Ada benar dia tuh. Hati mereka begitu keras mendengar kebenaran. Sampai akhirnya bukan lagi inti dari berita yang disampaikan, yang mereka terima, tapi subjektivitas. Orangnya aku nggak suka, maka aku nggak dengar beritanya. Padahal apa yang terjadi dengan Hosea? Bagaimana panggilan Amos di masa yang sama? Mau menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Hosea jadi alat peraga sepenuhnya mengenai kasih Tuhan itu. Tapi orang Israel Utara yang begitu mengeraskan hati mereka tidak menerima itu.
Sebegitu kemudian hancurnya mereka karena penyembahan berhala ini. Sebegitu hancurnya mereka karena penyembahan berhala. Karena mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan, sehingga merendahkan juga utusan-utusan Tuhan. Mungkin ada waktunya kita mengalami hal yang sama ya. Kalau dia pengkhotbah besar, wah aku diberkati sekali. Wah, ini karunia penyembuhan ini. Kalau ngomongnya berapi-api, oh mantap pendeta ini. Kalau ngomongnya agak monoton, ngantuk dengar khotbah pendeta ini. Padahal kan bukan itu. Kalau ada yang berapi-api, dia berusaha dengan berapi-api untuk menyampaikan kebenaran. Kalau ada yang mungkin monoton cara penyampaiannya, sama, dia juga berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Dua orang yang berbeda ini sedang sama-sama berjuang membawa kebenaran Tuhan dari Alkitab, menggali kemudian menyampaikan. Berusaha sepenuhnya. Tapi kemudian apakah subjektivitas kita, itu saya bilang tadi, apakah karena kita lihat orangnya, kemudian firman Tuhan yang murni itu tidak bisa kita terima? Ini menjadi masalah. Lebih tua aku daripada dia pula nak nyampaikan kebenaran. Aku lebih tahu banyak kebenaran. Kemudian terhalang karena pikiran kita menghambat hati kita menerima berkat Tuhan itu. Israel Utara mengalami hal tersebut. Nabi itu seorang pandir. Pandir itu bahasa Indonesia lama. Kalau kita terjemahkan bodoh. Mereka bilang Nabi itu orang bodoh. Bahkan di ayat 8 dikatakan di sana, Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Lanjutannya, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Penggambarannya, Efraim ini sedang ngeliatin, kapan yang batuan jatuh nih, biar ada ejekan lagi. Karena di atas dia udah berani ngomong. Kenapa Efraim? Efraim ini sebenarnya bukan bagian dari 12 anaknya Yakub. Efraim ini anaknya Yusuf. Hanya kemudian Yusuf tidak dapat bagian tanah dari Yakub, 12 suku Israel. Yusuf nggak dapat, tapi dilimpahkan ke Efraim dan Manasye, dua anak Yusuf. Efraim bicara mengenai seluruh 12 suku sebenarnya orang Israel, tapi selalu untuk mengingatkan bahwa Efraim adalah orang yang lahir di Mesir, produk Mesir. Dari Mesir kok aku kembalikan ke tanah leluhurmu, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi kayak gitu sikapmu. Tuhan bilang begitu. Efraim menjadi suatu pertanda bahwa kalian sudah kubebaskan. Dan berapa kali kan kata Efraim disinggung dalam bagian Hosea ini. Mereka begitu berupaya untuk melihat kapan nih Nabi jatuh. Sehingga beritanya, selain kita tidak mendengar, orang-orang lain juga tidak mendengar. Sehingga pintu pertobatan semakin tertutup. Maka sebenarnya ketika saya beri judul, tadi saya beri tema bertobat sebelum terlambat. Lebih tepat sebenarnya, bagian firman Tuhan ini bicara mengenai penghukuman dinyatakan. Penghukuman dinyatakan bagi kita yang terus berkompromi dengan dosa dan kemudian menutup telinga akan kebenaran. Maka jika saat ini kita masih disadarkan akan dosa-dosa kita, apapun itu, mari bertobat. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Israel Utara. Amarah Tuhan dinyatakan, penghukuman Tuhan dinyatakan. Ketika firman Tuhan dinyatakan oleh siapapun, kita mendengar dengan hati yang terbuka dan menyatakan, oh ya firman Tuhan ini untukku, aku harus bertobat. Bukan, oh ya firman Tuhan ini untuk dia, tidak apa-apa, dia pasti bertobat itu. Kalau saya sudah, bagian ini sudah selesai. Tidak, bagaimana hati kita lapang menerima firman Tuhan dan kita dibaharui tiap-tiap hari. Bukan mengambil sikap seperti orang-orang Israel Utara yang kemudian membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika malam ini Tuhan berbicara kepada saya dan kita semua, mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagian-bagian mana yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan? Bagian-bagian mana ketika Tuhan berbicara kepada saya melalui firman yang saya renungkan, melalui hamba Tuhan yang berbicara, untuk saya bersihkan dalam kehidupan kita. Sehingga tiap-tiap waktu kita semakin pulih, kita semakin menyenangkan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita. Saya rasa kitab Hosea adalah salah satu, saya bilang salah satu karena hampir semuanya menggambarkan, tapi salah satu bagian firman Tuhan yang menggambarkan cinta yang sangat besar kepada umat manusia. Kau sakiti aku, ku kasihi kau, itu kata Tuhan, sederhananya. Kalau orang bilang jangan sampai 3 kali,
Kalau Tuhan dalam kitab Hosea, kau sakit ya, aku kasihi kau. Pemeliharaan Tuhan tetap berlanjut. Meskipun mereka menyakiti Tuhan. Tapi kemudian bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga tiap-tiap waktu kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.